Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah masih memberikan kita banyak sekali nikmatnya, sehingga karena nikmat itu kita bisa menjalankan semua aktivitas sehari-hari. Untuk itu kita ucapkan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dosen pengampu pada mata kuliah matrikulasi pengantar hukum Islam, yakni Ibu Dr. Zurifah Nurdin MAG. Ibu dosen yang kami hormati dan para pemirsa yang berbahagia, izinkan kami di sini akan memaparkan satu makalah atau hasil diskusi dari kami yang terbentuk dalam satu kelompok yang terdiri dari saya sendiri selaku pempresentasi makalah ini, yang akan membahas mengenai karakteristik hukum Islam. Kemudian anggota yang kedua yaitu saudara Budiman Sepriweli. Yang ketiga saudara Nahiruddin, dan yang keempat ada saudara Helbet Triono. Ibu dosen yang kami hormati dan penonton yang berbahagia, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan bagaimana karakteristik hukum Islam. Yang pertama, sebagai pengantar bahwa hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan tentang tingkah laku manusia atau seorang mukallaf. Mukallaf artinya adalah seorang yang telah dibebankan suatu hukum. Ia dibebankan suatu pahala dan satu dosa. Ketika melakukan suatu hal yang suatu kebaikan, maka dia diberikan ganjaran berupa pahala. Sedangkan ketika berbuat suatu perbuatan yang bersifat tidak baik atau dosa, dia akan diberikan suatu dosa. Inilah yang disebut dengan mukallaf. Maka hukum Islam itu sendiri adalah seperangkat peraturan yang menjelaskan bahwa atau yang dirumuskan secara terperinci, yang mempunyai kekuatan yang mengikat berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul, menjelaskan bahwa hukum Islam itu adalah seperangkat peraturan yang digali dan berdasarkan wahyu Allah atau sunnah Rasul yang populer dengan sebutan syariat. Selanjutnya, definisi hukum Islam menurut hukum positif adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Sedangkan prinsip hukum Islam adalah kebenaran universal yang di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya. Karakteristik khas hukum Islam itu diantaranya hukum berdasarkan kepada wahyu. Oleh karena itu, hukum Islam bebas dari campur tangan manusia. Selanjutnya, pada saat ini di mana Islam dihadapkan pada suatu tahap kultural yang dinamakan pasca modernisasi, yaitu suatu fase
yang melampaui masa modern atau identik dengan masyarakat informasi. Lebih-lebih masih terdapat masyarakat yang beranggapan bahwa agama Islam hanya bersifat dogmatis, statis, dan menentang pembaharuan. Bahwa agama Islam hanya oleh karena itu diperlukan bagi kita untuk mengetahui bagaimana karakteristik dan watak dari hukum Islam itu sendiri, serta masalah-masalah yang dihadapi masyarakat saat ini. Bu dosen yang kami hormati dan para penonton yang berbahagia, yang selanjutnya, tujuan pengundangan hukum Islam. Secara umum, bahwa tujuan hukum Islam itu adalah untuk mendapatkan kebahagiaan umat manusia, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat, yaitu dengan mengambil jalan yang bermanfaat dan menjauhkan diri dari kemudaratan, dalam artian menolak dan mencegah kemudaratan yang tidak berguna bagi kehidupan manusia. Tujuan pengundangan hukum Islam dapat dilihat dari dua segi pembuatan hukum Islam itu sendiri, yaitu Allah dan Rasulnya, dengan tujuan untuk memenuhi keperluan hidup yang bersifat daruriyah, kemudian tahsiniyah, dan hajjiyah. Dan dari segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam tersebut, dengan tujuan untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, dengan cara mengambil segala hal yang bermanfaat dan mencegah, menolak dari hal yang memudaratkan. Selanjutnya adalah perlu kita ketahui bagaimana karakteristik hukum Islam. Maka di antara sifat dan karakteristik hukum Islam adalah sebagai yang diungkapkan oleh Hasbi As-Siddiqi. Dalam falsafah hukum Islam, ia menjelaskan tentang karakteristik hukum Islam, bahwa hukum Islam itu memiliki ciri kemanusiaan, akhlaki, dan alami. Hukum Islam itu memiliki 6 karakteristik, yaitu Rabbani, akhlaki, waqfi, insani, tanasuk, dan syumul. Maka berdasarkan keterangan ini dapat dipahami bahwa hukum Islam memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama karakteristiknya adalah ia bersifat ketuhanan. Ya, ia bersifat ketuhanan. Jadi karakteristik yang pertama dari hukum Islam adalah bersifat atas dasar ketuhanan. Dalam artian bahwa semua perundang-undangan dan peraturan-peraturan dibuat harus bersumber diambil dari ketentuan hukum Allah dan dikembalikan serta tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Maka dalam Quran surah Al-An'am ayat 57, yang artinya adalah yang menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dialah Allah yang menerangkan yang sebenarnya, dan Dia pemberi keputusan yang paling baik. Selanjutnya juga dijelaskan dalam Quran surah Yusuf ayat 40, yang artinya adalah keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah, dan Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Allah, dan maka Islam itu adalah agama yang lurus. Selanjutnya juga dijelaskan dalam Quran surah Ali Imran ayat 154, bahwa artinya adalah mereka berkata, apakah ada bagi kita barang sesuatu atau hak campur tangan dalam urusan ini atau dalam urusan peraturan hukum, ya, maka katakanlah sesungguhnya urusan itu seluruhnya adalah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi dengan memperhatikan beberapa ayat ini, maka jelas karakter dari hukum Islam itu sendiri adalah suatu peraturan atau suatu undang-undang atau suatu regulasi yang diciptakan oleh atau dibentuk sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur umat atau umat manusia. Selanjutnya, karakteristik hukum Islam yang kedua itu adalah sempurna atau takamul. Disebut dengan takamul, sempurna atau takamul. Jadi, takamul ini adalah hukum Islam yang membentuk umat Islam dalam suatu kesatuan yang bulat. Walaupun mereka berbeda-beda bangsa dan berlain-lainan suku, dalam menghadapi asas-asas yang umum, mereka bersatu padu. Meskipun dalam segi-segi kebudayaan mereka berbeda-beda, hukum Islam memiliki sifat dan karakter yang sempurna atau takamul. Maksudnya adalah lengkap, sempurna, dan bulat, berkumpul padanya aneka pandangan hidup. Maka syariat hukum Islam ini diturunkan dalam bentuk yang umum dari garis permasalahan. Oleh karena itu, hukum-hukumnya bersifat tetap tidak berubah-ubah. Lantaran berubahnya masa dan berlainan tempat, untuk hukum-hukum yang lebih rinci, syariat Islam hanya menetapkan kaedah dan memberikan patokan umum. Penjelasan dari rinciannya pada ijtihad pemuka masyarakat. Kemudian, hukum Islam menghimpun segala sudut dan segi yang berbeda-beda di dalam suatu kesatuan. Karenanya hukum Islam tidak menghendaki adanya pertentangan antara usul dan furu', tetapi satu sama lain saling melengkapi. Kemudian kuat menguatkan, ibarat sebatang pohon semakin banyak cabang-cabangnya, semakin kokoh dan teguh batangnya. Semakin subur pertumbuhan, maka semakin segar kehidupannya. Jadi hukum Islam itu bersifat syumul. Dia dapat melayani golongan yang tetap bertahan pada apa yang sudah usang, dan dapat melayani golongan yang ingin mendatangkan pembaharuan. Dapat melayani ahli naql dan aql. Dapat melayani ahli kitab wa sunnah, sebagaimana dapat melayani ahli ra'yu wal qiyas, dan mampu berasimilasi dengan segala bentuk masyarakat serta tingkat kecerdasannya. Artinya, hukum Islam itu karakter dan sifatnya adalah fleksibel. Dia bisa mengikuti dari zaman dan perkembangan zaman apapun, maka aturan Allah itu sudah sesuai dengan kebutuhan dari umat manusia itu sendiri. Yang selanjutnya, yang ketiga, karakteristik hukum Islam ini adalah elastis atau tidak kaku. Maksudnya adalah hukum Islam ini bersifat lentur, luas. Ia meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. Jadi permasalahan kemanusiaan, kehidupan jasmani dan rohani, kemudian hubungan sesama makhluk, kemudian hubungan makhluk dan pencipta, kemudian serta tuntunan hidup di dunia dan akhirat yang terkandung dalam ajarannya, semua termaktub dalam aturan Allah atau aturan dari hukum Islam. Hukum Islam, ia memperhatikan berbagai segi kehidupan, baik bidang muamalah antar sesama manusia, ibadah antara manusia dengan sang penciptanya yaitu Allah, kemudian jenayah, hukum-hukum ketika manusia melakukan suatu perbuatan tidak baik, maka dia dihukumkan dengan hukuman yang setimpal, maka itu pun diatur oleh hukum Islam. Meskipun demikian, ia tidak memiliki dogma yang kaku, keras dan memaksa. Artinya adalah sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Dia tidak memaksa, dia tidak memaksa
dan sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Selanjutnya, dengan demikian yang diharapkan dari umat Islam adalah tumbuh dan berkembangnya proses ijtihad yang menurut Iqbal disebutkan prinsip gerakan dengan Islam, yaitu merupakan suatu teori yang aktif, produktif, dan konstruktif. Yang selanjutnya, sifat atau karakteristik hukum Islam adalah wasfiyah atau pertengahan. Maksudnya adalah hukum Islam menempuh jalan tengah, jalan wasakon, yaitu jalan yang imbang, tidak terlalu berat ke kanan dan tidak terlalu berat ke kiri. Ia mementingkan kejiwaan, mementingkan kebendaan. Inilah yang diistilahkan dengan teori wasatiyah, menyelaraskan di antara kenyataan dan fakta dengan ideal dan cita-cita. Maka hal ini tergambarkan dalam banyak tempat atau termaktub dalam Al-Quran. Yang pertama dalam Quran surah An-Nisa ayat 129 yang artinya adalah, dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Yang kedua dalam Quran surah Al-Isra ayat 29 yang artinya, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya atau terlalu sangat pemurah. Nanti atau kamu akan menjadi orang-orang yang tercela dan menyesal. Yang ketiga dalam Quran surah Al-Furqan ayat 67 yang artinya adalah, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, maka pertengahan di antara keduanya atau secara wajar. Selanjutnya dalam Quran surah Al-Maidah pun dijelaskan bahwa Allah, yang artinya ayat Al-Maidah ayat 89 yang artinya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak menghukummu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah, akan tetapi Dia menghukum dan disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya denda pelanggaran sumpah ialah dengan memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Masih banyak ayat tentang sifat atau karakteristik hukum Islam ini yang bersifat wasataniyah. Jadi dia tawasud, seimbang ya, bentuk keseimbangan. Karakter yang selanjutnya adalah yang kelima, bersifat universal dan dinamis, atau istilah Islamnya adalah harokah. Artinya adalah ia meliputi seluruh alam tanpa batas. Jadi semua umat manusia, aturan Allah itu berlaku untuk semua umat manusia. Hukum Islam ini bisa diterapkan untuk semua umat, cocok untuk semua umat. Selanjutnya adalah, jadi hukum Islam ini ditujukan bukan hanya untuk satu golongan atau suatu bangsa tertentu saja, tetapi hukum Islam ditujukan kepada seluruh umat manusia, seperti yang kami jelaskan tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Saba ayat 28, dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maka ayat ini menjelaskan bahwa menyatakan Nabi Muhammad adalah diutus bukan hanya untuk satu golongan atau beberapa golongan tertentu saja, tetapi beliau diutus untuk manusia secara keseluruhan dan sebagai rahmat bagi semesta alam. Selanjutnya karakteristik yang keenam atau yang terakhir adalah bersifat kemanusiaan atau insaniyah dan bermoral. Maksudnya adalah bahwa seluruh perundang-undangan Islam dan cabang-cabang hukum yang ditetapkan sangat memperhatikan hal ikhwal manusia, memperlihatkan segala urusan, melindungi segala sesuatu yang
talian dengan manusia, baik mengenai kehidupannya, jiwa dan rohaninya, akal pikirannya, kemudian akidah keyakinannya, amal perbuatannya, awal dan akhir kejadiannya, serta harta dan kekayaannya, semua dibahas oleh hukum Islam. Dengan demikian seluruh hukum yang tercantum dalam Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, serta sarana-sarana istinbat atau ketetapan hukum-hukum yang lain selalu diibaratkan untuk mewujudkan keperluan manusia. Atau dengan kata lain, hukum Islam bermaksud untuk menciptakan keamanan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan memenuhi kebutuhan manusia sesuai dengan harkat dan martabat manusia itu sendiri, yaitu sebagai makhluk yang mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lainnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah, Quran surah ke-17 ayat 70. Nah, itulah 6 karakteristik dari hukum Islam. Yang selanjutnya, bagaimana implementasi hukum Islam dalam kehidupan. Yang pertama, ada implementasi hukum Islam yang telah kami cantumkan dalam makalah kami, adalah implementasi hukum Islam ala Gus Dur. Penting disadari bahwa pendapat hukum Islam atau disebut dengan fikih merupakan produk interpretasi intelektual terhadap landasan normatif ajaran Islam, baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis, di suatu tempat, waktu, dan kondisi sosial tertentu. Maka oleh karena itu, menjadi keniscayaan jika pendapat hukum Islam seringkali bersifat tidak tunggal meskipun berpijak pada teks normatif atau nas yang sama. Artinya adalah satu nas yang sama atau satu aturan yang sama, tetapi banyak pendapat-pendapat yang lain sehingga memunculkan suatu hukum atau implementasi yang berbeda-beda, tetapi tujuannya adalah sama. Jadi menurut Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Islam merupakan ajaran wahyu terakhir yang berlaku universal, melintasi segala ruang dan waktu. Ia menuturkan universalisme Islam tersebut bukanlah terletak pada aspek kedetailan ajarannya, melainkan pada prinsip ajaran yang ditekannya. Seperti inilah nilai keadilan, kemaslahatan, dan karakteristik fleksibilitasnya dalam merespon kondisi zaman dengan berbagai problematika yang dinamis. Yang kedua, ada implementasi hukum dalam kehidupan menurut Syu'ban Mauludin. Jadi berdasarkan analis doktrin dalam hukum Islam, dapat bahwa tidak ada satupun unsur-unsur hukum Islam yang mengandung nilai negatif. Sebaliknya, pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis berintikan satu hal yang bersifat sangat positif yang dirumuskan dalam Al-Quran, yaitu rahmatan lil alamin, yaitu Islam menawarkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup yang hakiki secara universal kepada seluruh manusia, bukan yang semua dan temporer. Hukum Islam adalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini, termasuk manusia di dalamnya. Hukumnya pun meliputi semua ciptaannya, ada yang jelas disebutkan dalam Al-Quran, dan ada pula yang tersirat yang bersifat zonni dalam Al-Quran. Artinya perlu digali oleh para mujtahid. Dan Al-Hadis yang bersifat, dan sifat inilah yang dinamakan ra'yu dan ijtihad manusia, yang memenuhi syarat berperan tanpa batas mengikuti perkembangan masyarakat, menentukan hukum, dan mengalami berbagai masalah yang timbul sebagai akibat dari perkembangan ilmu dan teknologi yang diciptakannya. Sebagai penutup dari presentasi makalah ini, yang pertama, bahwa Islam itu mudah, Islam itu baik, Islam itu sangat relevan, Islam itu sangat konsisten, kemudian Islam itu ideal. Islam itu pun sangat toleran, dan karakteristik hukum Islam dapat menjadi 5 bagian dalam penetapan. Yang kedua, kesimpulan kami, hukum Islam itu bersifat elastis, karena hukum Islam memperhatikan berbagai aspek di kehidupan manusia, baik bidang muamalah, jinayah, ibadah, politik, dan seterusnya. Intinya bersifat penyeluruh.
ia hanya memberikan kaidah-kaidah umum yang terus dijalankan oleh umum, yang telah dijalankan oleh umat Islam. Yang ketiga adalah wasotaniyah, ya, yaitu hukum yang menempuh jalan tengah, tidak berat ke kanan dan tidak berat ke kiri. Dan terakhir yang keempat, hukum Islam memiliki karakter yang universal dan dinamis. Artinya agama Islam dikemas secara dinamis, secara elegan, dan itu sangat mengembirakan, menyenangkan dan bagi pemeluknya, karena di situ terletak hukum Islam yang terpancar dari sumber yang luas dan dalam oleh hukum Islam itu sendiri. Mungkin ini saja hasil pemaparan atau presentasi dari hasil dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kemudian atas kekurangan kata atau salah dalam pengucapan kami mohon maaf. Jadi kami tutup presentasi ini, semoga bermanfaat. Kita ucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.